Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan yang baik untuk kita boleh kembali melayani Tuhan dalam ibadah tengah minggu, sekalipun masih dalam tetap suasana yang berbeda, dimanapun saudara boleh berada saat ini yang ikut menyaksikan acara ibadah ini. Biarlah kita semua dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita semua juga yang ada di tempat ini, kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mezbah-Mu ku hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita kembali ke atas. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saudara nyanyikan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Ku bawa hidupku. Haleluya. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar
suku bangsa dan datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menjadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku, amin, keku datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Hingga saat malam hari ini Tuhan, kekuatan, kesehatan yang baru Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh kembali datang melayani Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji Tuhan, menyembahkan Engkau. Biar setiap pujian, doa, ucapan syukur yang kami boleh naikkan ke hadirat Tuhan, boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil tugas pelayanan saat ini, biarlah Engkau taruh pengurapan yang baru atas kehidupan kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang melewat pujian, penyembahan, pemain musik, bahkan sebentar hamba-Mu dalam penyampaian firman Allah. Biarlah Engkau taruh pengurapan-Mu atas kehidupan kami, dan biarlah kami boleh siap untuk melayani Tuhan. Bahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang turut mengambil bagian mengerjakan ibadah kami pada malam hari ini, biarlah kami boleh berikan rasa syukur kami, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Dimanapun umat-umatmu boleh berada, ikut menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka mengikutinya dengan tertib, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kalau di tempat ini kami dilawat oleh Tuhan, biarlah setiap umatmu dimanapun berada saat ini, biarlah mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang susah akan dihibur,
dijamurkan. Kami yang letih lesu, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami yang sakit, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga buat setiap alat-alat sound system yang kami pakai, bahkan juga jaringan internet Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Buat setiap penghulu-penghulu di udara yang mau mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami saat ini, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah hanya kuat kuasa Tuhan saja yang melingkupi kehidupan kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah dengan penuh sukacita malam ini kami boleh dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, untuk waktu dan kesempatan yang baik Tuhan masih beri dalam hidup kita, untuk kita boleh kembali melayani Tuhan. Dalam keletihan kita, mungkin sepanjang hari ini saudara ya, kita yang bekerja, mungkin kita yang ada juga di rumah saudara, sepanjang hari ini ya mungkin ada kepenatan ya yang kita rasakan. Tetapi malam hari ini biarlah kita mau kembali datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Amin saudara. Kita mau ke satu pujian kita, jadikan kami sehati, satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Mari kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan firman-Mu. Jadikan kami satu, satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami, amin, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saudara, kalau pujian dikatakan satukan kami satu dalam kuasa-Mu, dimanapun saudara berada di saat malam hari ini, saudara sedang mengerjakan ibadah saudara bersama dengan kami di tempat ini, sekalipun di satu tempat yang berbeda kita saudara, saudara keluarga lepas keluarga bisa satu
Kalau kita bisa satu, sehati, sepikir, seiah kata, sejalan dalam Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana saudara kehendak Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau pemazmur juga dia katakan, jika kita hidup boleh rukun bersama, maka berkat-berkat yang dari Tuhan itu akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Dalam situasi yang sulit, siapapun merasakannya. Dari kalangan atas sampai ke kalangan bawah, semua merasakannya saudara. Dalam situasi yang begitu sulit hari-hari ini, betapa kita perlu tetap keluarga lepas keluarga, suami istri bersama dengan seluruh anak-anak bisa sehati, seia sekata, sejalan dalam Tuhan. Sehingga kita boleh senantiasa saudara, ya, waktu kita bisa sehati, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Apa yang bagi kita itu mustahil, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh, dan sebentar kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, jadikan kami, jadikan kami untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Terpujilah Tuhan yang terus memberi kami kesempatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Bahkan dengan hati yang bergembira, semua kami boleh beribadah pada malam hari ini. Baik saudara-saudaraku yang hadir di ruangan ini, demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, di setiap rayon, bahkan saudara-saudara kami di luar kota,
di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Kami percaya ibadah singkat ini sungguh-sungguh akan mendatangkan anugerah yang ditambahkan dalam hidup kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, dan sejauh mana suara ini terdengar, sejauh mana tayangan ini bisa disaksikan, biarlah rahmat anugerah Tuhan juga sampai ke sana. Ada jalan keluar, ada jawaban, ada penghiburan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom buat kita semua ya. Tak terasa sudah hampir 2 bulan saudara kita melaksanakan ibadah dengan cara ini, dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan malam ini sekalipun judulnya ibadah tengah minggu, tidak mengurangi rasa hormat kita akan hadirat Tuhan dan tidak mengurangi karya Tuhan dalam hidup kita. Pada malam hari ini firman Tuhan bagi saudara dan saya, perjalanan sebuah mujizat. Kita semua perlu mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat jalan keluar, mujizat jawaban atas kebutuhan kita, mujizat pertolongan di masa yang sukar, pertolongan di saat kita pelik. Ya. Kita semua perlu mujizat. Kita sering mendengar slogan berkata mujizat masih ada dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang orang berpikir mujizat itu cuma untuk orang lain. Aku cuma jadi pendengar saja. Ada orang berpikir bahwa mujizat itu semata-mata berbicara tentang mungkin materi. Tidak, saudara. Mujizat itu luar biasa luasnya, ya, luar biasa, ya. Kita yang ada di ruangan ini membutuhkan mujizat. Saya membutuhkan mujizat. Pembangunan gereja membutuhkan mujizat, ya. Di antara yang menyaksikan tayangan ini, ada seorang yang saya tahu waktu dia mau melamar kerja, ada 1000 orang pelamar, yang diterima cuma 1. 1000 orang yang diterima cuma 1. Dan dia yang menyaksikan ini lah yang menang itu. Di satu perusahaan yang identitas menjadi sesuatu yang sangat menentukan, tapi justru Tuhan loloskan dia dari lubang jarum, ya. Yang semalam berulang tahun. Selamat ulang tahun, ya. Karena saudara mendapatkan mujizat tentang pekerjaanmu. Ada juga yang membutuhkan mujizat tentang persoalan yang sedang dihadapi dan sepertinya saudara tidak mempunyai teman untuk bisa mengerjakannya. Mujizat masih ada untuk saudara dan saya, ya. Malam ini perjalanan sebuah mujizat. Yang pertama kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ya. Filipi pasal 4 yang bisa. Ayat 19. Kita membaca bersama-sama ya pada hitungan yang ketiga. Filipi pasal yang keempat ayat 19, ya, kita baca 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menjadi poin yang pertama yang kita sebagai orang percaya harus pegang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini penting sekali. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Apa? Kesembuhan, keselamatan, hikmat, keperluan kita, semuanya saudara. Kenapa? Karena memang dunia terkadang menawarkan ini. Kuasa-kuasa di dunia terkadang menawarkan jawaban. Kuasa-kuasa di dunia menawarkan kesembuhan. Kuasa di dunia menawarkan dukungan yang tak kelihatan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, poin yang pertama yang harus kita pegang dalam perjalanan mujizat yang kita harapkan adalah kata Allahku. Allahku, Allah saudara,
Allah saya akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan mengharap mujizat yang bukan dari Allah. Amin, saudara. Jangan mengharap mujizat kesembuhan dari kuasa-kuasa dunia. Jangan mengharapkan jalan keluar dari kuasa-kuasa dunia. Allahku, jadi kata kunci ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman sebuah seri video pendalaman rohani tentang mitra yang sempurna. Ya, disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Cho Sihombing, seorang pimpinan lembaga misi dari Singapura, tentang mitra yang sempurna, saudara. Disampaikan di sana bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang masih belum menyadari itu, sehingga pada waktu dia berdoa, dia menganggap Bapa yang di sorga rasanya jauh sekali. Ada jarak mungkin yang tak terhingga jauhnya. Betul, Bapa kita di sorga. Tapi sesungguhnya dia bukan cuma di sorga, dia juga ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Jadi kita bisa bahkan berbisik, bahkan berbicara dalam batin kita. Dia dekat dengan kita. Allahku, dialah sumber segala mujizat yang kuperlukan, yang saudara perlukan. Malam ini mungkin saudara memerlukan sesuatu yang suamimu nggak bisa bantu, yang abangmu nggak bisa bantu, yang istrimu nggak bisa bantu, yang orang tuamu nggak bisa bantu, yang gembalamu nggak bisa bantu. Makanya dimulai dengan kata Allahmu. Perjalanan sebuah mujizat dimulai dari Allah. Allahmu akan memenuhi segala keperluan. Ini satu janji yang luar biasa. Segala keperluanmu. Mungkin kita yang di sini keperluannya beda-beda. Ada yang membutuhkan jodoh, ada yang merindukan keturunan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan promosi, ada yang sedang menghadapi masalah yang pelik, ada masalah keuangan, ada masalah rumah tangga. Itu semua keperluan-keperluan. Dan Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, saudara, yang kita harus lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Markus 8 ayat 1 sampai 3. Saya membaca untuk saudara. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Tahukah saudara, ini merupakan satu KKR terpanjang. Ini adalah satu KKR yang paling panjang, berlangsung selama 3 hari. Peserta KKR-nya nggak tanggung-tanggung, 4.000 orang. Saya pernah melayani Natal yang oleh ketua panitia dilaporkan jumlah yang hadir 4.000 orang. Dan biasanya di acara-acara seperti itu, anggaran yang membutuhkan dana paling besar seringkali konsumsi. Nah, ini 4.000 orang, acaranya udah 3 hari berlangsung dan gak ada panitianya. Di hari yang ketiga, ternyata orang-orang banyak itu punya makanan, saudara. Ada yang datang dari jauh, nggak punya keluarga, dan bayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan 4.000 orang di satu tempat yang jauh dari
fasilitas untuk itu. Pada poin ini saudara, saya mau katakan bahwa sekalipun Tuhan berjanji memenuhi segala keperluanmu dan keperluanku. Dengar saudara, poin yang kedua, ada proses. Ada proses. Jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan berjanji, oh amin kata kita, nggak langsung jadi saudara. Ada proses. Bayangi, ini orang yang ikut Yesus secara harafiah. Mereka lihat wajah Yesus langsung. Mereka mendengar suara Yesus langsung. Mereka dengar khotbah Yesus langsung, saudara. Visible, kelihatan. Mereka lihat sosok Yesus. Mereka mendengar suara Yesus yang audible, kedengaran di telinganya langsung. Bahkan ada yang beruntung mungkin bisa menyapa, menjamah Yesus langsung, saudara. Tapi bayangi, orang-orang ini pun kehabisan makanan. Makanan itu satu kebutuhan paling dasar. Bukan hal yang mewah sebenarnya. Mereka pun gak punya. Padahal mereka jauh-jauh datang untuk ikut Yesus. Jangan heran, banyak suara berkata, dulu waktu aku baru ikut Tuhan, semuanya gampang. Doaku langsung dijawab. Tapi makin lama makin ikut Tuhan, kok rasanya prosesnya makin berat. Betul saudara. Orang ini mengikut Yesus, tapi ternyata mereka enggak punya makanan. Mereka kelaparan. Sampai-sampai Yesus katakan dalam ayat yang ketiga, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Langsung mendengar Yesus khotbah, langsung melihat pribadi Yesus, tapi mereka nggak punya makanan. Termasuk yang terjadi di zaman sekarang, saudara. Tidak sedikit hamba Tuhan yang menjerit, tolonglah gembala-gembala yang diberkati, ingat kami, katanya. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga mengalami, jemaat Tuhan yang mengalami. Saudara, gak usah kecewa, itu bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Bukan cuma tentang makanan, tentang kebutuhan saudara yang lain, tentang keuangan saudara yang lain. Makin ikut Tuhan, ada saatnya seperti merasa paceklik. Dulu kok gampang, yang ku mau dapat semua. Tapi sekarang kok rasanya makin berat. Benar saudara. Ada proses. Mungkin hari-hari ini engkau sedang diproses. Dan dalam proses itu seperti merasa sangat kekurangan. Hampir rebah. Secara keuangan tuh hampir rebah. Secara kesehatan hampir rebah. Secara semangat hampir rebah. Secara visi hampir rebah. Saudara dengar, itu bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Harus ada proses, saudara. Tuhan sangat menghormati proses. Makanya kita beda sama hewan, ya. Kalau manusia lahir, mungkin dia butuh 10 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun baru bisa berjalan. Tapi coba hewan, kambing, bahkan lembu, jerapah, dia baru lahir itu dalam hitungan menit udah bisa berdiri, berjalan dan berlari. Tapi saudara, makhluk yang paling mulia dengan saya, kita justru baru bisa berjalan di usia mungkin 10 bulan ke atas. Kenapa? Proses. Proses adalah bagian dari perjalanan sebuah mujizat. Mungkin sekarang engkau sedang diproses. Dan proses itu rasanya berat sekali. Sama seperti orang banyak ini. Mereka nggak punya makanan. Bayangkan seorang ibu yang membawa anaknya. Anaknya menangis, "Mama, aku lapar." Si ibunya cerita sama murid-murid, "Petrus, anakku menangis minta makan." Petrus bilang, "Tidak ada." Petrus cerita sama Yohanes, "Tidak ada." Coba tolong, tidak ada. Ada banyak tangisan dalam proses itu.
ada banyak mungkin emosi, ada banyak amarah. Tapi dengar saudara, jangan putus asa. Sepanjang saudara dan saya memulai dengan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, maka proses yang saudara dan saya alami pasti kita bisa lewati. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Nah, ini luar biasa saudara ya. Dalam ayat yang kelima, Markus pasal yang ke-8, ayat yang kelima. Atau saya baca mulai ayat yang keempat. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Saudara tahu, yang mau dikasih makan itu 4.000-an orang. Belum termasuk rasul-rasul dan Yesus sendiri. Yesus tanya, berapa roti yang ada padamu? Mereka bilang, 7 roti. Berarti 1 roti itu harus cukup untuk kurang lebih 571 orang. 1 roti itu mungkin hanya roti untuk anak kecil, itu harus dibagi dengan 571 orang. Jumlah yang sangat tidak masuk akal, saudara. Bagaimana sebuah roti harus dibagi untuk 571 orang, ya? Karena yang mau dikasih makan 4.000-an orang, 4.000 orang. Rotinya cuma 7. Cuma setengah kuku kita pun nggak dapat. Tapi kita lihat Yesus tidak mempermasalahkan itu. Dia cuma tanya, berapa roti yang ada padamu? Tuhan mau kita terlibat dalam mujizat itu. Tuhan mau kita berkontribusi di dalam mujizat. Makanya kepada Musa Tuhan bertanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tuhan enggak mempermasalahkan itu tongkat emas, tongkat kayu, tongkat batu, tongkat rotan. Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan enggak kejar dengan pertanyaan, kok cuma 7 roti? Enggak, saudara. Dia, berapa roti yang ada padamu? 7 Tuhan. Yang mau dikasih makan 4.000 orang. Keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Engkau menjadi, Tuhan tanya, berapa uangmu sekarang? Mungkin jumlahnya cuma 1/1000 dari yang engkau butuhkan. Tuhan nggak mempermasalahkan itu. Tuhan, aku punya pergumulan yang berat. Tuhan cuma tanya, adakah imanmu? Dia nggak taruh imannya sebesar apa, adakah imanmu? Tuhan mau kita bekerja sama, ada kontribusi kita, saudara. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, dia juga bertanya, berapa roti yang ada padamu? Maka ada anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan, saudara. Roti untuk jatah anak kecil. Tidak seorang pun di antara kita ini yang tidak punya apa-apa. Semua punya sesuatu. Minimal imanmu. Minimal waktu untuk berdoa. Minimal waktu untuk membaca Alkitab. Minimal kita bisa bertepuk tangan, berseru kepada Tuhan. Apa yang ada padamu? Engkau bisa berkata, Tuhan, aku cuma punya iman yang kecil. Tuhan, aku cuma punya waktu yang sedikit. Tuhan, aku cuma punya pemikiran, punya pengertian yang kecil. Tuhan nggak mempermasalahkan itu. Dia cuma mau kita jujur. Berapa roti yang ada padamu? Hari ini aku butuh mujizat. Saudara perlu mujizat. Mari data apa yang kita perlukan. Dan dengar Tuhan berkata, berapa yang ada padamu? Dia nggak bilang berapa yang kau butuhkan dulu, berapa yang ada padamu. Saudara terkasih, perjalanan semua mujizat mungkin terkadang caranya berbeda, tapi selalu menjadi pola-polanya Tuhan dalam perjalanan sebuah mujizat. Lalu yang berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana dalam perjalanan sebuah mujizat itu ada sesuatu yang sangat Tuhan tidak suka, ya. Kita melihat Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti.
hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul, dan seterusnya. Di hari yang sama, saat pertama kali Yesus memberi makan 4.000 orang, hanya berbekalkan 7 roti. Di hari yang sama, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Dia berkata, hati-hati kepada ragi orang Farisi. Murid-murid tiba-tiba merasa tersindir. Mereka bilang, Yesus nyindir nih, karena kita lupa bawa roti. Yesus dan 12 murid sebuah murid-murid berpikir-pikir, oh itu pasti dia bilang karena kita nggak punya roti ini. 1 roti untuk 13, oh bagaimana ini, kata mereka. Yesus marah, dia katakan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Baru tadi ada satu peristiwa di mana 1 roti harus mencukupkan 571 orang. Sekarang cuma 1 roti untuk 13 orang. Masih kamu nggak ngerti juga? Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang degil hatinya, yang ulang-ulang ditolong Tuhan tapi tetap nggak mengerti, tetap nggak percaya kepada Tuhan. Ulang-ulang Tuhan tolong tapi tetap nggak percaya sama Tuhan. Tuhan katakan, telah degilkah hatimu? Beberapa hari lalu ada salah satu konglomerat yang sangat kaya, saya lupa di Amerika atau di Eropa. Si konglomerat ini meninggal karena COVID-19. Dan ternyata ada anggota keluarga yang menyaksikannya. Si konglomerat ini, saudara, ternyata tiba-tiba menggap-menggap seperti berjuang untuk bisa menghirup udara. Dan nggak bisa, akhirnya mati. Nggak bisa dia hirup, akhirnya dia mati. Kemudian anaknya membuat satu tulisan. Dia bilang, kami orang kaya. Orang tuaku sangat kaya. Tapi di akhir hidupnya, dia berjuang untuk sesuatu yang gratis. Udara ini, oksigen ini. Tapi dia nggak bisa dapatkan. Orang tuaku sangat kaya, katanya. Dia bisa beli apa saja. Tapi di akhir hidupnya, dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Nggak bisa, saudara. Bersyukur kita masih hidup. Berulang-ulang Tuhan menolong saya dan saudara. Jangan lambat untuk percaya kepada Tuhan. Jangan lambat berserah kepada Tuhan. Jangan lambat untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Telah degilkah hatimu? Ulang-ulang kamu saksikan mujizat, kata Tuhan, kira-kira begitu, saudara. Ulang-ulang kamu terlibat dalam mujizat, tetapi kamu masih gak percaya juga. Coba ingat-ingat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Saya beberapa kali mengalami kecelakaan yang rasanya sudah sangat dekat dengan maut. 3-4 kali hampir tenggelam di danau, di laut, di bendungan, ya, di bawah arus. Kalau kurenungkan sampai sekarang, berulang-ulang Tuhan beri aku kesempatan untuk hidup dan melayani Dia. Aku diajar untuk bisa mengerti
menghargai, dan tidak meremehkan hal itu. Perjalanan sebuah mujizat diawali dari Allah. Allahku. Sambil engkau berjalan sebentar, engkau bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Dan yang kedua, ada proses untuk itu. Dan dalam proses ini terkadang ada orang yang jatuh, ada orang yang menjerit, ada orang yang bertanya, Tuhan, betulnya janjimu itu? Tuhan, betulnya yang kudoakan itu engkau dengar? Dan poin yang ketiga, Tuhan bertanya secara pribadi kepada saudara dan saya, berapa yang ada padamu? Kalau bicara tentang kebutuhan, berapa yang ada padamu? Kalau berbicara tentang satu pergumulan berat, apa yang ada padamu? Kau bisa katakan, Tuhan, aku cuma tahu firman sedikit. Tuhan, imanku kecil. Tuhan, pengertianku kecil. Enggak apa-apa, Tuhan tidak permasalahkan itu. Tapi Tuhan mau kita terlibat, berkontribusi. Dan yang terakhir, jangan degil hati di hadapan Tuhan. Jangan suka berdebat sama Tuhan. Jangan suka adu argumen sama Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang degil hati. Dia katakan, belum mengertikah kamu? Ya, Tuhan tolong kita semua. Di ruangan ini, kita semua butuh mujizat. Aku butuh mujizat. Dan kita dengar firman Tuhan. Awali dengan Tuhan. Dan juga jalani akhiri dengan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku butuh dana banyak sekali. Banyak sekali Tuhan. Tuhan akan berkata, berapa ada padamu? Berapa yang ada padamu? Dan Tuhan akan mampu lipat gandakan itu saat engkau mau diproses Tuhan dan berserah percaya kepada Tuhan. Ada yang berpikir, Tuhan, aku sedang kekeringan. Aku ngadu sama murid-muridmu pun tidak ada solusi. Engkau sedang masuk dalam proses. Tetap pegang firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Kau berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun imanmu, Tuhan menghargai itu. Sekecil apapun pengetahuan firman-Mu, Tuhan hargai itu. Asal jangan aku dan saudara
mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku, selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman, janji-Mu Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami perlu mujizat Tuhan, mujizat sukacita, keselamatan Tuhan, mujizat jalan keluar. Ada begitu banyak keperluan kami, ada begitu banyak persoalan kami Tuhan, permasalahan umat-Mu Tuhan. Terkadang ada yang merasa tidak ada peluang-peluang, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan untuk bisa bangkit Tuhan. Ada rasa seperti itu. Tapi Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Jalan yang kami perlu, Engkau sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Engkau sanggup menyediakan orang-orang yang akan Tuhan pakai menolong kami. Engkau bisa memakai burung gagak, Engkau bisa memakai janda sarpat, Engkau bisa memakai orang-orang fasik sekalipun Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Engkau bisa pakai mereka menjadi alat pertolongan bagi kami semua. Mungkin ada saudaraku yang sedang mengalami proses mengikut Yesus dengan setia, habis-habisan untuk Tuhan, tapi mereka kekurangan, mereka kehabisan persediaan, mereka terancam untuk rebah dan tumbang Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti situasi itu, dan Engkau memsiapkan pertolongan bagi kami. Saat ini Tuhan, Engkau bertanya kepadaku, Engkau bertanya kepada kami semua, Engkau bertanya kepada yang menyaksikan tayangan ini, berapa yang ada padamu? Tuhan mau kami bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan mau kami berkontribusi Tuhan dalam mujizat. Biarpun iman kami kecil, biarpun pengetahuan kami kecil, biarpun apa yang ada pada kami kecil, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau merubahnya menjadi mujizat Tuhan. Juga biarlah Engkau ubahkan hatiku, agar hatiku tidak degil di hadapan Tuhan. Berulang-ulang Tuhan menolong, berulang-ulang Tuhan pelihara, tapi kami tetap tidak percaya. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali bermain-main dengan anugerah Tuhan. Ampuni kami. Biarlah malam ini kami dibaharui Tuhan. Kami mau berjalan dalam mujizat-Mu. Kami berjalan dan hidup dalam mujizat-Mu. Berkati kami semua dalam Yesus Kristus Tuhan.
Mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini sedang bingung Tuhan. Persediaannya hampir habis. Dia tidak tahu bagaimana harus menafkahi keluarganya. Ada yang kebutuhannya begitu besar. Lebih banyak dari rambut di kepalanya Tuhan. Dan dia tidak tahu bagaimana harus memenuhi semua itu. Tapi kami pegang firman-Mu. Allah lah yang akan memenuhkan semua itu. Sebab Engkaulah sumber dari segala sumber mujizat yang kami perlu. Yang membutuhkan kesembuhan. Yang merindukan teman hidup. Yang merindukan pertambahan keturunan. Yang merindukan Tuhan mujizat kesembuhan. Tuhanlah yang sanggup mengerjakannya. Masa depan kami di tangan Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, kita mengangkat tangan kita. Pada akhirnya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah. Bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Jangan lupa hari Minggu kita ibadah jam 10 live streaming saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa mengumpulkan di rumah. Pastori siap menjemput atau saudara mentransfer juga boleh. Silakan menghubungi kepada hamba Tuhan dan kita semua. Sehat kita saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.